Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Matematika, perkenalkan, saya Vita Mila Aziza, mahasiswi Tadis Matematika Institut Agama Islam Negeri Kediri. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah program linear. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode modified distribution atau yang sering disingkat dengan metode MODI. Langsung saja kita masuk ke dalam definisi dari metode MODI. Metode MODI merupakan perbaikan dari metode stepping stone. Metode MODI merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Metode MODI digunakan untuk menentukan solusi optimal pada metode transportasi. Terdapat 5 langkah dalam metode MODI. Yang pertama, menentukan solusi awal dengan menggunakan metode NWC, metode FAM, atau dengan menggunakan metode least count. Langkah yang kedua yaitu menghitung nilai UI dan VJ dengan formula UI plus VJ sama dengan CIC. Langkah yang ketiga adalah menghitung indeks perbaikan dengan formula KIC sama dengan CIC dikurangi UI dikurangi VJ. Langkah yang keempat adalah memilih titik tolak perubahan. Langkah yang terakhir yaitu ulangi langkah 2-4 jika masih terdapat nilai KIC yang negatif. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soalnya. Langkah yang pertama, kita menentukan solusi awal. Kita dapat menggunakan salah satu dari 3 metode, yaitu metode NWC, metode least cost, atau dengan metode FAM. Kali ini saya akan menggunakan metode least cost. Dari 9 sel kosong ini, kita pilih biaya yang paling terkecil, yaitu 4. Kemudian kita bandingkan antara supply-nya dengan demand. Antara 56 dengan 72, yang paling kecil adalah 56, sehingga kita isi sel ini dengan 56. Karena sudah terisi penuh 56, sehingga untuk sel-sel di sampingnya sudah tidak dapat terisi lagi atau bernilai 0. Dan untuk demand-nya tersisa 16. Kemudian kita pilih sel dengan biaya yang terkecil kedua, yaitu 9. Kita bandingkan antara supply dengan demand-nya. Kita pilih 16. 56 ditambah 16 sama dengan 72, sehingga untuk sel di atasnya sudah tidak dapat terisi lagi atau bernilai 0. Dan untuk supply-nya tersisa 61. Kemudian untuk keempat sel yang kosong ini kita pilih dengan biaya terkecil, yaitu 16. Di sini 16 ada 2, kita bebas mau pilih yang mana. Kita pilih yang sel sini. Kemudian kita bandingkan antara demand dengan supply-nya. Kita isi dengan 61. 61 ditambah 16 sama dengan 77, sehingga untuk sel ini tidak dapat terisi lagi atau bernilai 0. Kemudian kita isi sel ini. Kita bandingkan antara supply dengan demand-nya. Kita pilih 41. Kemudian untuk sel terakhir kita isi sisa dari 82 dikurangi 41, itu 41. Untuk langkah selanjutnya, kita menghitung nilai dari UI dan VJ dengan formula UI plus VJ sama dengan CIC. Formula ini berlaku untuk setiap sel yang terisi. Kita misalkan U1-nya dengan 0. Kita isi U1 sama dengan 0. Karena U1 sudah diketahui, kita bisa mencari nilai dari V2 dengan formula tadi, sehingga U1 ditambah V2 sama dengan 4, sehingga
diperoleh nilai dari V2 sama dengan 4. Kita isi V2 sama dengan 4. Karena V2 sudah diketahui, kita bisa mencari nilai dari U3. Dengan formula tadi, U3 ditambah V2 sama dengan 16. U3 ditambah V2 nya sama dengan 4 sama dengan 9. Sehingga nilai dari U3 sama dengan 5. Selanjutnya, karena U3 sudah diketahui, kita bisa mencari nilai dari V1. Dengan formula tadi, U3 yang sama dengan 5 ditambah V1 sama dengan 16. Sehingga diperoleh nilai dari V1 sama dengan 11. V1 sudah diketahui, selanjutnya kita bisa mencari nilai dari U2. U2 ditambah dengan V1 yaitu 11 sama dengan 24. Sehingga U2 sama dengan 13. Yang terakhir kita cari nilai dari V3 yaitu dengan formula tadi, U2 yang sama dengan 13 ditambah V3 sama dengan 16. Sehingga diperoleh nilai dari V3 sama dengan 3. Untuk langkah selanjutnya, kita menghitung indeks perbaikan dan memilih titik tolak perubahan. Dengan formula KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ untuk setiap sel yang kosong. Sehingga yang pertama, kita misalkan Jakarta ini dengan J dan Bekasi dengan B, Tangerang dengan T. Kemudian kita hitung nilai dari KJA dengan formula tadi, sehingga 8 dikurangi 0 dikurangi 11 diperoleh nilai KJA sama dengan 3. Selanjutnya kita hitung nilai dari KJJ diperoleh nilai 4. Selanjutnya kita hitung nilai dari KBB diperoleh nilai negatif 2. Selanjutnya kita hitung nilai dari KTC diperoleh nilai 16. Kemudian kita pilih nilai dari KIJ yang dengan negatif terbesar, yaitu negatif 3. Sehingga titik tolak perubahan terdapat pada sel JA. Sel JA di sini. Kemudian kita buat alurnya. Untuk sel titik tolak perubahan bernilai positif, sel berikutnya bernilai negatif, kemudian sel berikutnya bernilai positif, dan sel selanjutnya bernilai negatif. Untuk sel negatif ini kita pilih nilai dengan yang terkecil, yaitu 56. Sehingga untuk sel JA kita tambahkan dengan 56, sel JB kita kurangi 56, sel TB kita tambah 56, dan sel TA kita kurangi 56. Sehingga diperoleh perbaikan sebagai berikut. Sel JA kita tambah dengan 56 sama dengan 56, sel JB kita kurangi 56, 56 dikurangi 56 sama dengan 0, sel TB 16 ditambah 56 sama dengan 72. Yang terakhir sel TA 61 dikurangi 56 sama dengan 5. Diperoleh tabel perbaikan sebagai berikut. Kemudian langkah yang terakhir kita ulangi langkah kedua sampai keempat sampai nilai KIJ tidak ada yang negatif. Kita akan mencari nilai dari UI dan VJ dengan formula UI plus VJ sama dengan VJ untuk setiap sel yang terisi.
kita misalkan U1 dengan 0, sehingga kita bisa mencari nilai dari V1 dengan formula UI plus VJ sama dengan CIJ. Kita peroleh nilai dari V1 sama dengan 8. V1 sudah diketahui, kita bisa mencari nilai dari U2. Nilai dari U2 diperoleh 16. U2 sudah diketahui, kita bisa mencari nilai dari V3. Diperoleh nilai V3 sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari nilai dari U3. Diperoleh nilai U3 sama dengan 8. U3 sudah diketahui, kita bisa mencari nilai dari V2. Diperoleh V2 sama dengan 1. Untuk langkah selanjutnya kita mencari nilai dari KIJ untuk setiap sel yang kosong. Dengan formula yang sama seperti yang awal tadi, diperoleh nilai dari KIJ masing-masing setiap sel yang kosong adalah sebagai berikut. Kemudian kita pilih nilai dari KIJ dengan negatif terbesar, yaitu negatif 2. Sehingga sel titik tolak perubahan terdapat pada sel BB. Kita akan membuat jalurnya. Untuk sel titik tolak perubahan bernilai positif, sel bawahnya bernilai negatif, sampingnya bernilai positif, dan atasnya bernilai negatif. Untuk sel yang negatif kita pilih dengan angka yang terkecil, yaitu 41. Sehingga untuk sel titik tolak perubahan kita tambahkan dengan 41 sama dengan 41. Kemudian untuk sel TB kita kurangi dengan 41, diperoleh nilai 31. Untuk sel TA ditambah dengan 41 sehingga diperoleh nilai 46. Untuk sel BA 41 dikurangi 41 nilai 0. Diperoleh tabel perbaikan yang kedua sebagai berikut. Selanjutnya kita ulangi lagi langkah 2-4 sampai nilai dari KIJ tidak ada yang bernilai negatif. Kita akan mencari nilai dari UI dan VJ. Dengan formula yang sama, kita misalkan U1 dengan 0. Sehingga kita dapat mencari nilai dari V1, yaitu 8. Kemudian kita bisa mencari nilai dari U3, yaitu 8. U3 sudah diketahui, selanjutnya kita bisa mencari nilai dari V2. Diperoleh nilai dari V2 sama dengan 1. Karena V2 sudah diketahui, kita bisa mencari nilai dari U2. U2 sama dengan 14. Selanjutnya kita cari nilai dari V3. V3 sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari nilai dari KIJ untuk setiap sel yang kosong. Dengan formula KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Sel yang pertama yaitu kita cari nilai dari KJB. Diperoleh nilai 3. Selanjutnya kita cari nilai dari KJJ. Diperoleh nilai 5. Selanjutnya nilai dari KBA. Diperoleh nilai 2. Dan yang terakhir nilai dari KTC diperoleh nilai 14. Karena nilai dari KIJ sudah tidak ada yang negatif, sehingga tabel ini merupakan alokasi optimal, sehingga diperoleh solusi atau biaya total yaitu 56 dikali 8 ditambah 41 dikali 15 ditambah 41 dikali 16 ditambah 46 dikali 16 ditambah 31 dikali 9 sama dengan 2734. Ini merupakan solusi
lebih optimal. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.